Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa dengan NIM 2024-0101-1003. Saya merupakan mahasiswa. Di sini saya sudah menyiapkan coding atau analisis data di Google Colab-nya. Itu import pandas as PD. PD ini dia itu digunakan untuk membaca dan mengolah data dalam bentuk tabel atau data frame. To import skip start skip di load data df sama dengan pd read xl. pd read xl ini yaitu membaca data dari file Excel. Akan ini yaitu menghapus baris yang mengandung nilai kosong. Ya, itu menghapus baris yang mengandung nilai kosong atau NaN, nilai kosong. Atau drop through, itu merapikan kembali indeks setelah penghapusan baris. Oke, lanjut di unsur columns and numeric. Pada to numeric dia itu memastikan bahwa kolom berisi data numerik. Ini yang errors itu akan mengubah data tidak valid menjadi nilai kosong. Itu dropana. Oke, sorry tadi ada kesalahan. Load. Selanjutnya kita masuk di variabel x dan y. df minat x ini itu adalah variabel bebas. X itu adalah variabel bebas atau independen. Minat belajar, sedangkan y itu adalah variabel terikat atau dependen. Kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Oke. Selanjutnya itu kita masuk di model regresi utama. Lanjut di lanjut yang kedua itu uji homokedesitas Gleichzell sesuai Mittag. Uji homokedesitas ini itu untuk meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel x. Jika koefisien x itu tidak signifikan atau p-nya itu sama dengan 0,5, tidak terjadi heterokedesitas. Ini oke, langsung lanjut yang ketiga itu uji autografi atau Durbin Watson. Tidak terjadi autokorelasi. Karena nilai Durbin Watson itu yaitu antara 0 sampai 4. Tapi di sini nilainya itu 1,5 itu hingga tidak terjadi autokorelasi. Ini maksudnya dia itu 1,5 kurang dari Durbin Watson lebih kecil. 1,5 itu lebih kecil dari Durbin Watson. Itu lebih kecil dari 2,5 sehingga tidak terjadi autokorelasi. Lanjut di persamaan regresi. Ini B0, B1 dengan model parent. Kalau B0 ini adalah konstanta atau intercept, sedangkan B1 itu adalah koefisien regresi. Persamaan regresi yang sederhana itu kan
Y sama dengan B0 tambah B1X. Oke, ini ringkasannya. Koefisien dari B1 itu menunjukkan besarnya pengaruh minat belajar terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis. Karena statistiknya itu pada B1 ini menjelaskan bahwa besarnya pengaruh minat belajar terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis. Datanya Google Colab, ini hasil outputnya. Oke, yang pertama itu ada uji normalitas residual. Ini Shapiro-Wilk p-values itu 0,099. Jika p-value-nya itu 0,05, itu residual berdistribusi normal. Jika p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, itu nilai residualnya itu berdistribusi normal. Jadi kalau tidak itu karena di sini lebih dari 0,05, berarti dia berdistribusi normal. Gimana Kak? Oke, pertama itu kita masuk di uji normalitas residual. Ini Shapiro-Wilk p-value. Jika nilai p-value-nya itu 0,05, maksudnya jika p-value-nya itu nilainya itu lebih besar dari 0,05, itu residualnya itu berdistribusi normal. Tapi jika p-value-nya itu kurang dari 0,05, residual tidak berdistribusi normal. Sehingga dapat ini karena dia lebih besar dari 0,05, sehingga dia itu residualnya itu berdistribusi normal. Dari uji Shapiro-Wilk ini yaitu menunjukkan p-value-nya itu 0,05, sehingga itu residualnya cenderung normal. Namun di uji Kolmogorov-Smirnov ini p-value-nya itu 0,044, itu menunjukkan p-value-nya itu kurang dari 0,05, sehingga residualnya itu tidak berdistribusi normal. Oke, kesimpulannya itu tidak berdistribusi normal. Oke, lanjut di kesimpulan uji normalitas ini. Karena salah satunya uji menunjukkan ketidaknormalan, maka secara konservatif itu residualnya dinyatakan tidak berdistribusi normal. Oke, lanjut di uji homokedisitas Glasser. Value koefisien X itu sebenarnya 0,527. Kalau lebih besar dari 0,5 kan tidak terjadi heterokedisitas, sedangkan kalau kurang dari 0,05 itu terjadi heterokedisitas. Dan di sini dia itu nilai p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, sehingga terdapat gejala heterokedisitas. Kesimpulannya, varians residual bersifat konstan atau homogenes. Terus terjadi heterokedisitas atau varians residual bersifat konstan atau homogenes. Kedastis. Oke, di lanjutan ketiga itu uji autokorelasi. Karena di sini nilai Durbin Watson itu 1,974. Kan nilai Durbin Watson itu dia sekitar 1,5 kurang dari nilai Durbin Watson itu, dan di sini nilai Durbin Watson itu 1,974. Itu nilai yaitu berada dalam rentang yang diperkenankan, sehingga tidak terjadi autokorelasi pada residualnya. Tidak terjadi autokorelasinya.
Oke, nah selanjutnya di persamaan regresi linear sederhana, yaitu sama dengan 48,83 tambah 0,6057x. Ini pasti setiap kenaikan satu satuan minat belajar maupun dokumen sebesar 0,6051-an. Ini nilai konstanta 48,83 ini itu menunjukkan bahwa jika minat belajar benar-benar nol, maka kemampuan berpikir kreatif matematis sesuai itu diprediksi sebesar 48,83. Nah, yang nol koefisien regresi itu yang 0,6057x ini itu setiap kenaikan di interpretasinya itu setiap kenaikan. Lanjut di ini koefisien determinasi ter2 itu ini itu 804. Ini yang R square ini 0,812, aja R square itu 0,804. Itu interpretasinya itu sebesar 8,12 variasi. Kemampuan berpikir matematis siswa itu dapat dijelaskan oleh minat belajar. Sedangkan 18,8% siswanya itu dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Oke, di sini saya akan membandingkan data analisis yang saya sudah copy di Word kemarin menggunakan ini sudah olah di Minitab dan saya copy di Word. Oke. Yang pertama itu kita uji normalitas residualnya. Apakah kita mencocokkan apakah sama dengan di analisis di Google Colab atau tidak? Oke, analisis uji normalitas residual itu ada di nih, ada di sini. Ini ada sama Anderson Darling, Ryan Janir, dan Komor Musirno. Dari ketiga tes for normal hasil outputnya adalah ini. Itu berdasarkan ketiga plot probabilitas normal untuk residual dapat disimpulkan bahwa asumsi normal pada model regresi terpenuhi dengan baik. Nilai PVL dari ketiga uji normalitas Anderson Darling, Ryan Janir, dan Komor Smirnov semuanya itu berada di atas tingkat signifikan 0,05 masing-masing itu 0,219, lebih besar 0,100 dan lebih besar 0,150 yang menunjukkan tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis bahwa residual berdistribusi normal. Hal ini diperkuat oleh subplot yang menunjukkan titik-titik residual yang menyebar mendekati garis lurus. Dengan demikian, asumsi fenomena tersebut sebagai salah satunya syarat analisis regresi dapat diterima. Oke. Pada uji Komolsirnov atau Stirowil itu jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 data dikatakan mengikuti distribusi normal. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 data dikatakan tidak mengikuti distribusi normal sehingga nilai regresi linear tidak dapat dilanjutkan. Dalam hal ini nilai signifikan dari pemahaman belajar 0,05 yang artinya data pemahaman konservatif dan residual mengikuti distribusi normal sehingga kita bisa gunakan hasil. Oke, selanjutnya itu kita masuk di uji homokedisitas. Uji homokedisitas itu yang
Ini yang uji homokedisitasnya ini. Oke, di sini berdasarkan analisis regresi antara nilai motor residual sebagai proses varians residual dan minat belajar matematika, X itu tidak ditemukan bukti adanya heterokedisitas. Hal ini ditunjukkan oleh hasil uji yang tidak signifikan, di mana p-value untuk regresi sebesar 0,527 itu lebih besar dari 0,05. Nilai R signifikan yang sangat rendah sama dengan 1,68%, serta koefisien variabel X itu min 0,0201 yang tidak signifikan secara statistik, atau p-value-nya itu sama dengan 0,527. Artinya tidak terdapat hubungan yang sistematis antara besar kecilnya residual dengan nilai prediktor X. Dengan demikian, asumsi homokedisitas varians residual yang konstan dalam model regresi utama dapat diterima yang menguatkan kesahihan model prediksi yang telah dibangun. Oke, terus kita yang ketiga itu uji autokorelasi. Uji autokorelasi itu ada di ini. Ini uji autokorelasi. Nilainya itu yang Durby-Max itu sama dengan 1,97430. Hasil pengujian ini menunjukkan nilai dari Durby-Max sebesar 1,974 ini itu nilai ini berada dalam rentang 1,5 sampai 2,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada residual model regresi. Oke. Itu lanjut di persamaan regresi linear C1. Oke, ini nilai dari Durbin-Watson statistik. Itu sama dengan itu berdasarkan analisis regresi lanjutan, model hubungan antara minat belajar matematika dan kemampuan berpikir ya terbukti kuat dan layak. Nilai sebesar 76,53% menunjukkan kemampuan prediksi model yang baik untuk data baru. Hasil uji Lash of Fit p-value 0,269 lebih besar dari 0,05, mengindikasikan bahwa model linear sudah sesuai atau tidak terdapat ketidakcocokan model. Statistik Durbin-Watson sebesar 1,974 itu mendekati 2, menunjukkan tidak adanya autokorelasi pada residual. Sementara hanya satu observasi 12 yang dikatakan sebagai residual besar, menunjukkan keseluruhan data relatif tidak memiliki kecenderungan yang mengganggu. Oke, itu yang persamaan regresi linear ini. Ini yang dinamakan persamaan regresi linear. Dengan demikian model regresi linear Y sama dengan itu 48,83 tambah 0,6057 X dapat diandalkan secara untuk menjelaskan dan memprediksi hubungan kedua variabel. Ini nilai dari ini ini tadi ini itu persamaan regresi linear sederhana ini 4,83 tambah cos 0,6057 minat belajar matematika X. Oke, di sini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana yang dilakukan menggunakan Google Colab atau dengan bahasa Python itu dan Minitab, dapat disimpulkan bahwa kedua perangkat lunak menghasilkan output analisis yang konsisten dan setara. Kesamaan tersebut terlihat pada nilai-nilai utama hasil analisis, yaitu
persamaan regresi, koefisien regresi, nilai keabsen determinansi, nilai uji T, nilai uji V, serta nilai Durbin Watson yang menunjukkan tidak adanya autokorelasi. Perbedaan yang muncul hanya terletak pada metode pengujian asumsi tertentu, uji normalitas dan uji homokedisitas, di mana Google Colab menggunakan pendekatan Spiro-Wheel dan Kolmogorov-Smirnov serta uji Glasser. Sedangkan Miniter itu menggunakan uji Spiro-Wheel dan Brespanan. Meskipun metode pengujian yang digunakan berbeda, kesimpulan statistik yang dihasilkan tetap sejalan dan tidak memengaruhi hasil akhir analisis regresi. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa Google Colab dan Miniter itu sama-sama valid dan reliable untuk digunakan dalam analisis regresi linear sederhana. Perbedaan perangkat lunak tidak menyebabkan perbedaan hasil analisis selama data dan model yang digunakan sama. Oleh karena itu, menggunakan Google Colab dapat dijadikan alternatif yang setara dengan Miniter dalam analisis statistika pendidikan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirnya ucapan bila kita tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.